di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 menggunakan Excel ya. Di sini telah diketahui P-nya 5 juta dan I-nya 0,035 didapat dari 14% dibagi 4 karena kita membayar angsurannya itu selama 3 bulan sekali. Nah, dalam setahun itu ada 4 kali gitu. Jadi dibagi 4 dan hasilnya itu 0,0035 dan N-nya yaitu 20 bulan. Dikarenakan dalam setahun kan 4 bulan ya, 4 bulan angsuran. Jadi karena kita dalam 5 tahun penghitungannya itu, jadi tinggal dikalikan dalam 4 dikali 5 sama dengan 20. Itu kita telah menemukan rumusnya dari bunga majemuk, yaitu ini. Kita tinggal masukkan nominalnya, yaitu P dikali dalam kurung 1 ditambah I, kita tutup kurung pangkat N. Itu hasilnya, dan kita disuruh mencari bunga sederhana. Kita telah melakukan rumusnya, yaitu sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah, kita tutup lagi ya karena ini perkalian agar fokus, R dikali T, itu hasilnya dari bunga sederhana. Di sini kita disuruh mencari tabel bunga majemuk. Di sini telah diketahui ya, P-nya kita tinggal masukkan pokok tabungannya. Itu dia. Untuk mencari rumus bunga periode atau bunga majemuk itu dapat dari pokok tabungan dikali dengan I-nya. Kita enter. Dan untuk mencari nilai akhir periode itu didapat dari pokok tabungan ditambah dengan bunga periode atau bunga majemuk. Nah, kita enter aja. Dan untuk mencari nilai akhir, nilai pokok lagi, bukan kita menghitung ini ya, kalau kita menghitung dari nilai akhir periodenya. Kita akan mengerjakan sampai periode ke-20 ya. Baik, kita telah membuat hasilnya ya, pokok tabungannya ini, dan hasil nilai akhirnya 9.944.944,32 rupiah. Ini akan hasilnya sama dengan bunga majemuk, sama bukan? Nah, ini saya akan mewarnainya agar kelihatan ya, sama. Baik, itulah hasil nomor 1. Terima kasih. Baik, diketahui harga mobil seharga 280 juta, dan untuk mencari dirinya yaitu harga mobil dikali 7,5%. Jadi 280 juta dikali 7,5% hasilnya yaitu 21 juta. Dan untuk mencari DP yang diangsur yaitu harga mobil dikurangi hasil DP yang ditarik lagi, yaitu seharga 21 juta. Jadi 280 juta dikurangi 21 juta, hasilnya yaitu 259 juta. Dan diketahui yang kedua yaitu ada PP 259 juta dan N-nya 48. I sama dengan 6% karena kita hitungnya tahun, jadi kita dibagi 12 sama dengan 0,005. Baik, untuk yang A yaitu mencari angsuran bulan, rumusnya yaitu A sama dengan PP dikali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min 6. Jadi kita tinggal masukkan PP-nya berapa, yaitu 259 juta dikali I-nya berapa, 0,05 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,05 min 48. Baik, lanjut 259 juta dikali 0,05 per 1 dikurangi
0,14 dari hasil 1,05 pangkat 58. Hasilnya yaitu 1.295.000 dibagi 0,21290 hasilnya yaitu 6.082.622,52 rupiah. Lanjut untuk soal yang B, yaitu mencari saldo utang pada akhir tahun pertama. Untuk mencari sisa angsurannya yaitu 48 dikurangi 12, hasilnya yaitu 36. Rumusnya yaitu PP sama dengan 1 dikurangi 1 ditambahi pangkat 6 per I dikali A. Jadi kita masukkan semuanya yaitu 1 ditambah 1 dikurangi 1 plus 0,05 pangkat min 36 per 0,005 dikali 6.082.622,52. Terus 1 dikurangi 0,03564 per 0,005 dikali 6.082.622,52. Hasilnya yaitu 0,164355,081 dibagi 0,05 dikali 6.082.622,52. Dan hasilnya dari bagian ini yaitu 32,8710.182 dikali 6.082.622,52 dan hasilnya yaitu 199.943 rupiah. Dan untuk soal yang C yaitu besar pokok utang yang dilunasi selama tahun kedua. Untuk mencari sisa angsurannya yaitu 48 dikurangi 24 dan hasilnya yaitu 24. Rumusnya sama seperti yang tadi yaitu PP sama dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat min 6 dikali A dibagi I. Langsung kita memasukkan semuanya yaitu 1 dikurangi 1 plus 0,005 pangkat min 24. Dari mana min 24 ini? Dari hasil yang kita itu sisa angsuran yang tadi 24 ini dikali 6.082.622,52 dibagi 0,05. Hasil dari pembagian ini yaitu 0,11 dibagi 0,05 dikali 6.082.622,52. Hasil dari pembagian ini yaitu 22,5628 dikali 6.082.622,52 dan hasilnya yaitu 137.241.398 rupiah. Jadi uang yang harus dilunasi tahun kedua yaitu 199.941.983 dan hasil jawaban dari soal yang tadi dikurangi jawabannya C tadi yaitu 137.241.398 rupiah dan hasilnya yaitu 62.705.785 rupiah. Jadi untuk yang soal selanjutnya yaitu yang D, bunga yang dibayarkan selama tahun kedua, yaitu karena kita ingat tahun, jadi rumusnya 12 dikali 6.822.622,52 dikurangi 62.700.585. Dari mana hasil ini? Yaitu hasil dari pengurangan utang yang dilunasi tahun kedua, yaitu 62 juta tadi. Jadi hasil yang pengalihan ini kita hitung dulu yaitu hasilnya 72.991.400,2 dikurangi 62.700.585. Jadi hasilnya yaitu 10.290.885,2. Baik, di sini kita akan membahas tentang soal nomor 3.
Kita tinggal kalkulasikan, yaitu min log 1 dikurangi 1.575.000 per 3.375.000 per log 1,0075. Nah, dengan hasil yaitu min log 0,5333333 per log 1,0075, yaitu dengan hasil 84,1284009 atau 84 bulan, setara dengan 7 juta. Baik, diketahui FI 750 juta, N-nya 25 dikali 12, hasilnya 300. Kenapa ini dikali 12? Karena kita nyarinya per tahun. Terus yang ini itu kan 15% dibagi 12, kenapa dibagi 12 lagi? Yaitu karena kita hitungnya per tahun. Hasilnya 0,0125. Ditanyanya apa? Ditanyanya A. Jawabnya A sama dengan FI dikali I per 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. Langsung kita masukkan semua, yaitu 750 juta dikali 0,0125 dibagi 1 ditambah 0,0125 pangkat 300 min 1. Dari mana 300 ini? Dari hasil pangkatnya yang kita sudah hitung dari awal. Lanjut, yaitu 9.375.000 hasil dari kematian ini dibagi 41,5441202 dikurangi 1. Hasilnya 9.375.000 dibagi 40,5441202. Hasilnya yaitu 231.229,583 rupiah. Nah, di soal telah diketahui yaitu A atau cicilan dengan nominal 2.825.000. Nah, F-nya yaitu telah diketahui 300 juta dan I-nya yaitu 15%, karena kita mencari per bulan, jadi bagi 12 dengan hasil 0,018. Yang ditanya yaitu apa sih